Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Adi Atsariani Dihantari dengan NIM 25290611009. Saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan, yaitu idealisme dan implikasinya dalam pendidikan. Adapun topik bahasannya yaitu yang pertama definisi idealisme, yang kedua pandangan filosofis idealisme, yang ketiga implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa realitas tertinggi atau hakikat segala sesuatu berada pada ranah ide, pikiran, jiwa, atau spirit, bukan pada materi fisik yang kita sentuh. Dunia fisik yang kita lihat hanyalah ekspresi atau akibat dari akal, pikir, atau jiwa. Bagi idealis, akal pikir adalah hal yang nyata dan lebih dulu ada daripada materi, seperti konsep kursi, lebih nyata dan abadi daripada kursi fisik yang bisa rusak. Penemu dan sejarah. Plato dianggap sebagai penemu awal idealisme, yaitu pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dijuluki Bapak Idealisme karena memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran sejati ada pada ide yang kekal dan tak berubah, bukan pada dunia materi yang ilusi. Meskipun demikian, idealisme baru menjadi aliran filsafat yang mapan atau mazhab pada abad ke-19 Masehi, dikembangkan oleh tokoh modern seperti Kant dan Hegel. Idealisme sangat menekankan aspek spiritual, moral, dan nilai karena sifatnya yang non-material dan abstrak. Inilah mengapa ia sering dikaitkan dengan agama. Sederhananya, idealisme percaya bahwa untuk memahami dunia, kita harus melihat ke dalam pikiran atau jiwa, karena disitulah letak kebenaran dan realitas sejati. Pandangan filosofis idealisme. Pandangan filosofis idealisme mencakup hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai yang semuanya berakar pada dunia ide atau akal pikiran atau mind. Yang pertama yaitu realitas akal pikiran atau kajian ontologi. Bagi idealisme, realitas sejati terdiri dari dua dunia, yaitu dunia indrawi, yaitu yang ditangkap panca indera bersifat materi. Yang kedua, dunia akal pikiran, yaitu yang terfokus pada ide atau gagasan atau yang bersifat spiritual atau abstrak. Idealisme tidak menafikan materi tetapi menekankan bahwa dunia ide lebih dulu ada dan lebih penting atau primer daripada dunia materi yaitu sekunder. Materi tidak akan ada tanpa ide yang mendahulunya, seperti ide kursi harus ada sebelum kursi fisik dibuat. Yang kedua, kebenaran sebagai ide dan gagasan atau kajian epistemologi. Epistemologi idealisme berpusat pada eksplorasi mental. Mengetahui bukanlah sekadar pengalaman indrawi, tetapi tindakan mencerap dan menguasai ide-ide dalam pikiran. Proses mengetahui yaitu melalui pengenalan kembali, reminiscence, atau mengingat ide-ide tersembunyi yang sudah terbentuk dan ada atau laten dalam pikiran sejak awal. Apa yang akan diketahui sudah ada dalam diri. Sumber kebenaran yaitu kebenaran berada di dunia ide atau pada akal absolut dan bersifat konsisten serta koheren. Yang terakhir, cara meraih kebenarannya yaitu penganut idealisme menggunakan intuisi, wahyu, dan rasio, bukan metode empiris untuk menggumuli kebenaran sebagai ide gagasan. Yang ketiga, nilai-nilai dari dunia ide atau kajian aksiologi. Nilai yaitu etika dan estetika dalam idealisme bersifat absolut, abadi, dan universal. Berakar pada sifat diri absolut, yaitu makrokosmos atau Tuhan. Etika yaitu kebaikan etis yang dicapai ketika individu atau mikrokosmos menjalani kehidupan yang selaras dan berupaya meniru diri absolut yang merupakan sumber moral sempurna. Yang kedua, estetika atau keindahan yaitu keindahan ada ketika suatu karya seni merefleksikan atau berupaya mengekspresikan yang absolut atau sesuatu yang ideal.
Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan berakar pada pandangan bahwa realitas sejati adalah spiritual dan ideal. Ini membentuk setiap aspek pendidikan, mulai dari tujuan hingga metode. Inti filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme berupaya membimbing peserta didik menjadi makhluk spiritual yang berkarakter, bermoral, dan selalu mengutamakan hal-hal yang baik dan bernilai tinggi. Yang pertama yaitu ontologi atau realitas, yaitu kebenaran adalah ide dan spiritual. Peserta didik dipandang sebagai makhluk spiritual yang harus dikembangkan kepribadian dan moralnya. Epistemologi atau pengetahuan yaitu pengetahuan harus bersifat ideal dan spiritual atau tidak terikat fisik dan menuntun manusia ke kehidupan mulia. Yang ketiga, aksiologi atau nilai, yaitu nilai-nilai moral bersifat tetap, absolut, dan idealistik, tidak relatif atau temporer. Lalu, bagaimana implikasinya dalam aspek pendidikan? Yang pertama adalah peserta didik atau anak didik. Peserta didik adalah mikrokosmos atau jagat kecil yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi lebih mirip dengan diri absolut. Mereka memiliki potensi, akal pikir atau intelek, dan potensi moral yang harus diaktualisasikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi ini menuju kepribadian yang sempurna dan pengetahuan yang benar. Yang kedua yaitu pendidik atau guru. Guru menempati posisi sentral dan krusial. Peran guru bukan hanya sebagai pentransfer ilmu, melainkan sebagai teladan hidup dari keluhuran etis dan intelektual. Guru adalah perantara yang lebih dekat dengan realitas absolut, menjadi model panutan bagi murid dalam kehidupan intelektual dan sosial. Ketiga, kurikulum. Kurikulum harus fokus pada materi yang membuat siswa bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Oleh karena itu, idealisme sangat menekankan disiplin ilmu humaniora, yaitu sejarah, sastra, dan filsafat, sebagai sarana untuk memahami ide-ide universal. Yang keempat, metodologi pengajaran. Metode pengajaran bertujuan untuk penyerapan ide dan gagasan. Metode utamanya meliputi ceramah atau lecturing, yaitu transfer pengetahuan dari guru yang lebih bijaksana. Yang kedua, diskusi dan dialog sokratik, yaitu untuk merangsang akal pikir siswa agar secara aktif menangkap dan mengevaluasi ide, bukan sekadar menerima informasi pasif. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan. Tujuan akhir pendidikan idealisme adalah yang pertama, mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan hidup di dalamnya. Yang kedua, membentuk pribadi yang sempurna, bermoral, dan berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menekankan pengkayaan pengetahuan atau teori dan konsep sebagai bekal menghadapi hidup tanpa harus terlalu memperhitungkan tuntutan dunia kerja praktis. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.